Abu Nawas menemukan pencuri dengan tongkat ajaib. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah kota yang ramai dengan aktivitas perdagangan, hiduplah seorang saudagar kaya yang memiliki sebuah toko besar. Toko tersebut terkenal dengan barang-barang dagangannya yang berkualitas tinggi dan beragam, mulai dari kain sutra yang halus hingga perhiasan yang berkilauan. Setiap hari, toko itu selalu dipenuhi oleh pelanggan yang datang dari berbagai penjuru kota untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Namun, pada suatu pagi yang tenang, ketika sang saudagar membuka tokonya, dia terkejut melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Rak-rak yang biasanya penuh dengan barang dagangan kini kosong melompong. Barang-barang berharga yang biasanya dipajang dengan rapi telah lenyap tanpa jejak. Hatinya berdebar-debar dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia segera memeriksa seluruh sudut toko, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, saudagar itu menyadari bahwa tokonya telah menjadi korban pencurian. Semua barang dagangannya telah dicuri oleh seseorang yang sangat lihai. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu atau jendela, yang menunjukkan bahwa pencuri tersebut mungkin memiliki cara khusus untuk masuk ke dalam toko tanpa meninggalkan jejak. Saudagar itu merasa sangat terpukul dan bingung. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencuri semua barang dagangannya tanpa diketahui oleh siapapun? Dengan hati yang penuh kekhawatiran, saudagar itu memutuskan untuk mencari bantuan. Dia tahu bahwa di kota tersebut ada seorang pria yang terkenal dengan kecerdikannya dalam memecahkan berbagai masalah, yaitu Abu Nawas. Tanpa ragu, saudagar itu segera pergi menemui Abu Nawas, berharap bahwa pria bijaksana itu dapat membantunya menemukan pencuri yang telah merampok tokonya. Dengan hati yang penuh kekhawatiran dan kebingungan, saudagar kaya itu segera meninggalkan tokonya yang kosong dan berjalan cepat menuju rumah Abu Nawas. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencuri semua barang dagangannya tanpa meninggalkan jejak? Siapa yang bisa melakukan hal sekeji itu? Dan yang paling penting, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali barang-barangnya? Setibanya di rumah Abu Nawas, saudagar itu mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan tampaklah Abu Nawas dengan senyum ramahnya. "Selamat pagi, saudagar. Ada apa gerangan yang membuatmu datang ke sini dengan wajah penuh kekhawatiran?" tanya Abu Nawas dengan suara tenang. Saudagar itu segera menceritakan semua yang telah terjadi. Dia menjelaskan bagaimana tokonya telah dicuri dan semua barang dagangannya hilang tanpa jejak. "Aku sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Abu Nawas. Aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Aku tahu bahwa engkau adalah orang yang bijaksana dan cerdik. Tolonglah aku menemukan pencuri yang telah merampok tokoku," pinta saudagar itu dengan suara penuh harap. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan oleh saudagar itu. Setelah saudagar selesai bercerita, Abu Nawas mengangguk pelan. "Jangan khawatir, saudagar. Aku akan membantumu menemukan pencuri itu. Namun, kita harus bertindak dengan hati-hati dan cerdik. Aku memiliki sebuah rencana yang mungkin bisa membantu kita," kata Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Saudagar itu merasa sedikit lega mendengar kata-kata Abu Nawas. Dia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik dan selalu memiliki cara untuk memecahkan masalah. Dengan penuh harap, saudagar itu menunggu penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas tentang rencana yang akan mereka lakukan untuk menangkap pencuri tersebut. Setelah mendengarkan cerita saudagar kaya dengan seksama, Abu Nawas mulai berpikir keras. Dia tahu bahwa untuk menangkap pencuri yang lihai ini, dia harus menggunakan kecerdikan dan strategi yang tepat. Abu Nawas meminta saudagar untuk mengumpulkan semua orang yang dicurigai di sebuah tempat terbuka di kota. Saudagar itu segera mengundang khusus semua orang yang mungkin terlibat dalam pencurian tersebut. Keesokan harinya, di sebuah lapangan yang luas,
berkumpullah sejumlah orang yang dicurigai. Mereka semua tampak gelisah dan penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Di tengah kerumunan, Abu Nawas berdiri dengan tenang, memandang satu persatu wajah yang ada di depannya. Dia kemudian mengeluarkan beberapa tongkat kayu yang panjangnya sama dan membagikannya kepada setiap orang yang hadir. "Saudara-saudara sekalian," kata Abu Nawas dengan suara lantang, "tongkat-tongkat ini adalah tongkat ajaib. Malam ini, bawa pulang tongkat ini dan simpan di tempat yang aman. Ketahuilah bahwa tongkat ini memiliki kekuatan untuk memanjang 1 inci jika dipegang oleh seorang pencuri. Keesokan harinya, kembalilah ke sini dengan membawa tongkat kalian masing-masing." Orang-orang yang hadir tampak terkejut mendengar penjelasan Abu Nawas. Mereka saling berpandangan dan mulai merasa cemas. Namun, tidak ada yang berani menolak perintah Abu Nawas. Mereka semua membawa pulang tongkat tersebut dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Setelah memberikan instruksi kepada semua orang yang dicurigai, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan perasaan tenang. Dia tahu bahwa rencananya akan berhasil jika pencuri tersebut benar-benar merasa bersalah dan panik. Malam itu, Abu Nawas duduk di ruang tamunya, merenungkan kejadian yang telah terjadi dan berharap bahwa keesokan harinya akan membawa hasil yang diharapkan. Malam itu, setelah menerima tongkat dari Abu Nawas, pencuri yang sebenarnya merasa sangat gelisah. Dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang tongkat ajaib yang dikatakan oleh Abu Nawas. Pikirannya dipenuhi dengan ketakutan bahwa tongkat tersebut akan memanjang dan mengungkap identitasnya sebagai pencuri. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan baginya. Dia berjalan mondar-mandir di dalam rumahnya, mencoba mencari cara untuk menghindari jebakan tersebut. Dengan hati yang penuh ketakutan, pencuri itu akhirnya memutuskan untuk memotong tongkatnya 1 inci. Dia berpikir bahwa dengan cara ini, tongkatnya tidak akan memanjang dan dia bisa lolos dari jebakan Abu Nawas. Dengan tangan yang gemetar, dia mengambil pisau dan memotong ujung tongkat tersebut. Setelah itu, dia mencoba untuk tidur, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan kecemasan. Namun, tidur tidak datang dengan mudah. Pencuri itu terus terjaga, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi keesokan harinya. Dia membayangkan bagaimana Abu Nawas akan memeriksa setiap tongkat dan menemukan bahwa tongkatnya lebih pendek. Dia merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutan dan penyesalan mulai menghantui pikirannya. Keesokan paginya, suasana di lapangan terasa tegang. Semua orang yang dicurigai telah berkumpul kembali dengan membawa tongkat yang diberikan oleh Abu Nawas. Mereka berdiri dalam barisan, menunggu dengan cemas saat Abu Nawas mulai memeriksa setiap tongkat satu persatu. Di tengah kerumunan, pencuri yang sebenarnya berdiri dengan wajah pucat, berharap bahwa rencananya untuk memotong tongkat akan berhasil menyembunyikan identitasnya. Abu Nawas, dengan ketenangan dan ketelitian yang luar biasa, memeriksa setiap tongkat dengan seksama. Dia mengukur panjang setiap tongkat, memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan. Ketika dia menemukan tongkat yang lebih pendek 1 inci, dia langsung tahu bahwa inilah tongkat milik pencuri. Dengan senyum penuh kemenangan, Abu Nawas mengangkat tongkat tersebut dan mengumumkan bahwa pencuri telah ditemukan. "Saudara-saudara sekalian," kata Abu Nawas dengan suara lantang, "inilah tongkat yang lebih pendek 1 inci. Pemilik tongkat ini adalah pencuri yang telah merampok toko saudagar kaya kita." Orang-orang yang hadir terkejut mendengar pengumuman tersebut. Mereka semua memandang ke arah orang yang memegang tongkat pendek dengan tatapan penuh kecurigaan. Pencuri tersebut berusaha mengelak dan membela diri, tetapi akhirnya dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan wajah penuh penyesalan, dia mengakui perbuatannya di depan semua orang. "Aku mengaku," kata pencuri itu dengan suara gemetar. "Aku yang mencuri barang-barang dari toko saudagar.
Aku memotong tongkat ini karena aku takut akan ketahuan. Abu Nawas mengangguk dengan bijaksana. Kejujuran adalah langkah pertama menuju penebusan. Namun, perbuatanmu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Keadilan harus ditegakkan. Abu Nawas kemudian memanggil aparat penegak hukum yang telah bersiap di dekat lapangan. Mereka segera menangkap pencuri tersebut dan membawanya pergi untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Saudagar kaya yang hadir di sana merasa sangat berterima kasih kepada Abu Nawas atas kecerdikannya dalam menangkap pencuri dan mengembalikan barang-barang dagangannya. "Terima kasih, Abu Nawas," kata saudagar itu dengan penuh rasa syukur. "Tanpa bantuanmu, aku tidak akan pernah bisa menemukan pencuri ini. Engkau benar-benar bijaksana dan cerdik." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Keadilan selalu bisa ditegakkan dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Setelah pengakuan pencuri tersebut, suasana di lapangan menjadi hening. Semua orang yang hadir merasa lega karena pencuri yang telah meresahkan kota akhirnya tertangkap. Abu Nawas, dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, memandang pencuri itu dengan tatapan penuh pengertian. Dia tahu bahwa meskipun pencuri tersebut telah melakukan kesalahan, dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Saudagar kaya yang hadir di sana merasa sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Terima kasih, Abu Nawas. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan pernah bisa menemukan pencuri ini. Engkau benar-benar bijaksana dan cerdik." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Keadilan selalu bisa ditegakkan dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ingatlah bahwa kejujuran dan integritas adalah hal yang paling berharga dalam hidup." Saudagar itu kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Hadiah tersebut berupa sejumlah uang dan barang-barang berharga yang diambil dari toko yang telah dicuri. Abu Nawas menerima hadiah tersebut dengan rendah hati dan berjanji untuk menggunakan hadiah itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kisah ini segera menyebar ke seluruh kota, menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut jalan dan pasar. Orang-orang memuji kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas dalam menangkap pencuri dan mengembalikan barang-barang dagangan saudagar kaya. Mereka merasa kagum dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah tanpa kekerasan dan dengan cara yang sangat cerdik. Orang-orang di kota itu tidak akan pernah melupakan kisah ini. Mereka belajar bahwa kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi, dan bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan adalah kunci untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan damai.